Halo Sobat UNES, ketemu lagi di Pods Kampling, Podcast Kamis Keliling. Nah, Sobat UNES tahu nggak sih? Di UNES itu ada suatu prodi ataupun program studi yang melatih kita untuk menjadi ahli ataupun terampil di bidang multimedia dan juga teknologi pembelajaran. Dan kali ini bersama saya Faisal di Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Baik, di samping kita sudah hadir Bapak Dr. Yuli Utanto. Beliau merupakan Kaprodi dari Teknologi Pendidikan FIP UNES. Baik, bagaimana kabarnya Pak Yuli? Alhamdulillah sehat, Mas Faisal. Alhamdulillah. Kita menyapanya ini Pak Yuli atau Pak Utanto, Bapak? Kalau teman-teman dekat saya memanggil Pak Uut. Pak Uut, nggih. Tapi kalau mahasiswa biasanya memanggil Pak Yuli. Nggih. Baik, untuk Sobat UNES semuanya, apabila nanti memanggil Pak Yuli Utanto bisa Pak Uut atau Pak Utanto, nggih. Untuk Sobat UNES yang ada di rumah. Baik, Bapak bisa diceritakan terkait dengan sejarah ataupun pengalaman-pengalaman hebat dari teknologi pendidikan ini dari awal berdiri sampai dengan sekarang, Bapak. Baik, terima kasih Mas Faisal. Untuk Sobat UNES, Prodi Teknologi Pendidikan itu berdiri bersamaan dengan berdirinya IKIP Semarang tahun 1965. Ketika IKIP Semarang waktu itu berdiri, prodi yang pertama kali berdiri adalah Prodi Teknologi Pendidikan. Namun waktu itu namanya masih Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Mas Faisal. Sehingga kemudian prodi ini dari beberapa perjalanan waktu itu sempat berubah namanya. Dari dulu yang pertama Didaktik Kurikulum, terus kemudian berubah lagi ke Pendidikan Umum, terus kemudian berubah lagi ke Didaktik Kurikulum, dan sekarang berubah lagi ke Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Dan sejak tahun 2005, prodi ini sudah menerima mahasiswa reguler dari fresh graduate SMA itu. Dan itu sejak tahun 2005 itu dilakukan seleksi secara nasional, sudah seleksi secara nasional untuk 2005 sampai dengan sekarang. Jadi sejak 2005 sampai sekarang kita sudah menerima mahasiswa fresh dari SMA, SLTA itu setara sederajat sampai sekarang. Baik, Sobat UNES semuanya pastinya sudah mengetahui ya sejarah yang sungguh luar biasa, yang sungguh hebat dari Prodi Teknologi Pendidikan FIP UNES ini. Baik, Sobat UNES semuanya pastinya kepo ya, penasaran terkait dengan akreditasi dari Prodi Teknologi Pendidikan ini. Terkait dengan akreditasi itu apa sih Pak dari Prodi Teknologi Pendidikan ini, Bapak? Baik, eksistensi keberadaan prodi ini panjang perjalanannya. Tahun 2008 kita terakreditasi B. Tahun 2011 kita sempat turun ke akreditasi C. Tahun 2016 kita dapat akreditasi A. Dan sekarang tahun 2002 kita terakreditasi unggul. Jadi dari tingkatan-tingkatan itu sudah kita pernah rasakan semuanya, dan sekarang yang paling puncak kita ada di akreditasi unggul. Dan ini membanggakan karena apa? Ini yang pertama di Fakultas Ilmu Pendidikan untuk tahun 2022. Prodi yang lain belum, sementara yang satu-satunya yang sudah unggul untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang itu baru Teknologi Pendidikan ini, Mas Faisal. Baik. Nah, Sobat UNES semuanya sudah mengetahui ya. Jadi akreditasi satu-satunya di Fakultas Ilmu Pendidikan ya, Pak ya? Ya, yang baru. Ya, yang baru dan unggul ya, yaitu hanya di Prodi Teknologi Pendidikan. Untuk Sobat UNES semuanya, jangan sungkan-sungkan dan juga jangan sampai bingung ya memilih jurusan ataupun prodi dari Teknologi Pendidikan ini. Baik, terkait dengan fasilitas apa saja sih Pak yang disampaikan ataupun yang diberikan terkait dengan pembelajaran, pendidikan yang mungkin nanti Sobat UNES semuanya itu rasakan apabila nanti memilih ya prodi Teknologi Pendidikan ini, Bapak. Bagi Sobat UNES yang ingin melanjutkan di prodi Teknologi Pendidikan, prodi Teknologi Pendidikan memiliki fasilitas laboratorium yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Di antaranya ada
laboratorium sinematografi. Di sini mahasiswa bisa belajar tentang bagaimana membuat sebuah sinema film, Mas Faisal, yang kemudian itu bisa dipakai untuk ya media pembelajaran ataupun hiburan bagi masyarakat yang mendidik tentunya. Dan juga ada laboratorium radio podcast. Nah, podcast untuk belajar podcast supaya menjadi YouTuber gitu. Di podcast kita juga menyediakan fasilitas laboratorium itu. Terus kemudian kita juga menyediakan laboratorium multimedia dan grafis. Di sana mahasiswa nanti akan belajar tentang bagaimana membuat animasi dan gambar-gambar grafis yang tentunya nanti bisa sangat bermanfaat mendukung proses pembelajaran bagi siswa dan juga mahasiswa. Di samping itu juga ada laboratorium fotografi. Jadi kita belajar bagaimana fotografi, membuat foto-foto yang berkisah, Mas Faisal. Jadi foto itu tidak hanya sekedar bagaimana mengambil foto, tetapi bagaimana supaya foto yang bisa diambil itu punya makna, punya kisah. Maka kemudian kita harus belajar fotografi supaya bisa menghasilkan foto-foto. Setidaknya bisa menjadi seperti foto-foto dokumentasi di National Geographic begitu kan. Nah, itu kan juga belajar untuk bisa mengambil foto yang bagus. Begitu Mas Faisal untuk fasilitas kan. Baik, cepat UNES semuanya ya sudah disampaikan Pak Yuli bahwa di Prodi Teknologi Pendidikan ini sangat lengkap ya Pak ya untuk mendukung proses pembelajaran bagaimana mahasiswa itu nanti di Teknologi Pendidikan dapat terampil dan juga ahli dalam bidang multimedia dan juga teknologi kependidikan itu semuanya. Baik Pak Yuli ya. Bagaimana sih terkait dengan kurikulum dan juga terkait apa saja sih yang akan diterima oleh Sobat UNES semua terkait dengan pembelajaran sih Pak? Apa saja yang diajarkan dari teknologi pendidikan kepada para mahasiswanya itu Bapak? Baik, Mas Faisal dan Sobat UNES, Prodi Teknologi Pendidikan itu memiliki dua konsentrasi. Konsentrasi yang pertama adalah pengembang kurikulum dan konsentrasi yang kedua adalah pengembang teknologi pembelajaran. Kita fokus pada dua konsentrasi ini karena memang secara nasional ini sudah ada jabatan fungsional yang melingkupinya, yang menaunginya. Di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada jabatan fungsional, dua jabatan fungsional yaitu pengembang kurikulum dan pengembang teknologi pembelajaran. Sehingga bagi teman-teman Sobat UNES yang kuliah di Prodi Teknologi Pendidikan ini nanti akan diarahkan untuk dua konsentrasi itu. Boleh memilih salah satu sesuai passion peminatan, tapi juga boleh memilih keduanya dengan catatan memang memiliki kemampuan untuk beban lebih dalam hal belajar. Untuk konsentrasi pengembang kurikulum, nanti Sobat UNES akan dididik tentang bagaimana mendesain sebuah kurikulum yang dipakai untuk membelajarkan, mendidik orang lain untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tertentu. Karena dalam setiap kegiatan pembelajaran, setiap kegiatan pendidikan apapun itu, selalu ada kurikulum di dalamnya Mas Faisal. Sehingga kemudian keberadaan kurikulum itu menjadi penting untuk dipelajari ketika kita ingin memberdayakan, ingin membelajarkan orang lain, ingin memberi bekal pengetahuan kepada orang lain. Bukan hanya pengetahuan tapi juga keterampilan dan sikap. Nah, alat yang kita gunakan adalah kurikulum itu sebagai instrumen untuk mendidik. Terus kemudian untuk yang konsentrasi pengembang kurikulum Sobat UNES, konsentrasi pengembang teknologi pembelajaran, nanti ini menjadi supporting system untuk melaksanakan proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran terjadi itu kan ada medianya, ada perangkatnya. Nah, nanti bagi Sobat UNES yang kuliah di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan ini, nanti juga akan belajar tentang bagaimana menyusun, mengembangkan perangkat pembelajaran seperti media dan lainnya yang mendukung untuk proses pembelajaran itu, Mas Faisal. Baik, sungguh luar biasa sekali ya terkait dengan apa saja yang akan diberikan oleh Sivitas Akademika Teknologi Pendidikan kepada para mahasiswa. Baik, pastinya Sobat UNES semuanya sangat kepo ya ataupun penasaran terkait dengan apa saja sih capaian ataupun raihan prestasi baik nasional ataupun internasional dari para Sivitas Akademika Teknologi Pendidikan baik dari mahasiswa ataupun dosen itu sendiri. Terkait dengan prestasinya bagaimana Bapak? Baik Mas Faisal dan Sobat UNES semua, untuk prestasi dosen dan mahasiswa di Prodi Teknologi Pendidikan ini membanggakan. Beberapa dosen itu menjadi best presenter untuk konferensi internasional di Bali.
tahun 2018, tahun 2020 begitu mendapat penghargaan itu. Dan prestasi mahasiswa secara internasional juga ada yang kami mengirim mahasiswa untuk PPL ke Malaysia dan Thailand. Dan itu atas inisiatif dan juga atas upaya yang dilakukan mandiri oleh mahasiswa dan tentunya atas bimbingan dan arahan dari para Bapak Ibu dosen di teknologi pendidikan ini. Dan prestasi lain yang dimiliki oleh dosen TP, Mas Faisal dan Sobat UNES semua, dosen kami ada yang mendapat kehormatan sebagai nominator untuk Innovator Award dari UNES tahun 2020 kemarin, dan juga untuk mahasiswa untuk prestasi-prestasi nasionalnya, mahasiswa kami pernah mendapat juara 2 berturut-turut untuk festival film edukasi untuk bidang layanan masyarakat dan film pendek. Dan ini membanggakan karena itu dimanfaatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk iklan layanan masyarakat dan juga untuk film pendek edukasi yang dipakai untuk membelajarkan siswa-siswa di sekolah. Kurang lebih begitu Mas Faisal dan Sobat UNES semuanya. Ya, baiknya Sobat UNES sudah mengetahui ya, jadi di kurikulum di teknologi pendidikan ini ya sungguh luar biasa sekali. Tadi terkait dengan pembelajaran dan juga kurikulum dapat diimplementasikan ya Pak ya, terkait dengan capaian raihan sampai dengan tadi diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai iklan layanan masyarakat ya Pak ya. Ya, betul. Ya. Dan juga menarik sekali bahwasanya ilmu-ilmu ataupun pengalaman yang didapatkan oleh mahasiswa di teknologi pendidikan dapat juga diimplementasikan di masyarakat, salah satunya melalui PPL internasional tadi ya Pak ya. Betul. Ya, jadi sungguh luar biasa kompleks sekali sehingga kita dapat bermanfaat ya kepada dunia pendidikan khususnya dan juga kepada masyarakat. Dan tentunya ini Mas Faisal yang membanggakan lagi adalah ketika mahasiswa kami itu mengikuti PPL internasional di Malaysia dan Thailand itu, mereka pulang dengan membawa skripsi yang ditulis di sana dan ditulis dalam bahasa Inggris. Dan itu menjadi skripsi yang berbeda ketimbang yang biasanya karena ya skripsi-skripsi yang dihasilkan itu keseluruhan secara full text, full skripsi itu ditulis dalam bahasa Inggris oleh mahasiswa, oleh 3 mahasiswa kami yang PPL di Malaysia dan Thailand itu. Dan itu berbeda dari yang lainnya gitu. Nah itu ya, dapat disampaikan tadi Pak Yuli ya, bahwasanya tadi dapat nyicil skripsi ya Pak ya, dari internasional ya. Sungguh luar biasa pengalaman yang akan didapatkan para mahasiswa seperti itu dalam PPL gitu ya Pak ya. Jadi mereka melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan di sekolah, mereka punya pengalaman mengajar sekaligus mereka penelitian gitu di sana. Sehingga kemudian penelitiannya ya juga menceritakan tentang proses pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Thailand itu. Sehingga dikatakan penelitiannya dikerjakan di sana dan yang diceritakan adalah tempat di mana mahasiswa itu melaksanakan PPL itu Mas Faisal. Baik Pak, tadi sudah sampaikan banyak ya terkait dengan teknologi pendidikan. Baik, sekarang terkait dengan output ataupun lulusan dari teknologi pendidikan ini, itu seperti apa Pak? Terkait dengan profil-profilnya ke depan setelah lulus dari teknologi pendidikan seperti itu Bapak. Baik, Mas Faisal dan Sobat UNES semuanya, untuk alumni lulusan dari teknologi pendidikan ini memasuki profesi yang beragam. Jadi karena kami itu mendidik mereka untuk menjadi pengembang kurikulum dan pengembang teknologi pembelajaran, maka kemudian ini banyak dibutuhkan oleh instansi-instansi pemerintah yang terutama yang bergerak dalam dunia pendidikan. Alumni kami ada yang menjadi pengembang kurikulum untuk pendidikan TNI Angkatan Udara. Yang ini menjadi tentara tetapi backgroundnya adalah S1 Teknologi Pendidikan dan sekarang punya tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum pendidikan TNI Angkatan Udara. Pun demikian ada yang menjadi pengembang kurikulum di Akmil. Jadi pengembang kurikulum untuk pendidikan Akademi Militer di Magelang itu alumni dari kami yang mengembangkan kurikulumnya, mendesain kurikulumnya untuk mendidik para taruna itu. Terus kemudian ada alumni kami juga yang masuk di lembaga-lembaga pemerintah yang ada di daerah seperti yang dulu namanya kita kenal LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, sekarang menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan itu. Alumni kami juga banyak yang
di LPMP itu. Di antaranya di LPMP Jateng aja ada 2. Terus kemudian di LPMP Jawa Barat ada 1, di LPMP Maluku Utara ada 1, LPMP Jawa Timur ada 1, dan juga di LPMP yang lain yang mahasiswa belum melaporkan gitu. Terus alumni kami juga ada yang menjadi pengembang kurikulum untuk Depdagri, Kemendagri, untuk diklat Kemendagri. Itu ada alumni kami yang ada di sana, Mas Edo itu sekarang di Bandung untuk di Kemendagri. Terus ada yang di Badan Pertanahan Nasional. Mungkin Sobat UNES bertanya, TP kok masuk ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, di BPN itu juga ada diklat pertanahan. Maka kemudian BPN ini juga membutuhkan desainer kurikulum untuk diklat pertanahan itu. Sehingga kemudian ada alumni kami yang juga bekerja di sana. Ada yang satu menjadi widya suaranya, ada yang satu menjadi semacam tenaga fungsional khusus yang menangani perangkat pembelajaran dan pengembangan kurikulumnya untuk diklat BPN itu, Mas Faisal. Dan juga alumni kami juga bekerja di instansi pemerintah yang lain di bawah Kemendikbud seperti BPM TV. Dulu di Surabaya itu ada BPM TV, di Semarang ini juga ada BPM PK. Di sekolah juga banyak yang menjadi guru begitu, ada yang menjadi guru TIK di beberapa di sekolah, dan juga ada yang berwirausaha, mandiri begitu, Sobat UNES. Alumni kami juga banyak yang begitu. Seperti yang Sobat UNES tahu, sekarang ada e-guru gitu ya. E-guru itu karya dari dosen dan mahasiswa UNES yang TP UNES yang mengembangkan itu. Juga ada diklat.co gitu yang mengembangkan itu juga teman-teman mahasiswa TP dan juga dosen TP di bawah bimbingan dosen TP itu. Jadi cukup beragam, ada yang berwirausaha, ada yang menjadi pegawai pemerintah, tapi juga ada yang menjadi guru begitu. Jadi cukup beragam begitu, Mas Faisal. Iya, baik, itulah tadi ya profil dari alumni dari Prodi Teknologi Pendidikan FIP UNES ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Baik, untuk Sobat UNES semuanya ya, jangan ragu-ragu ya tadi ya untuk memilih di Prodi Pendidikan Teknologi Pendidikan ya Pak ya? Iya, betul. seperti itu. Ya. Baik, dapat disampaikan kepada Sobat UNES semuanya Pak, pesan dan juga kesan buat seluruh Sobat UNES untuk setia dan juga jangan ragu-ragu untuk memilih teknologi pendidikan. Monggo. Baik, Sobat UNES semua yang berbahagia, jangan ragu-ragu untuk mengambil kuliah di Universitas Negeri Semarang, mengambil prodi yang prodi yang ditawarkan di Universitas Negeri Semarang, salah satunya prodi Teknologi Pendidikan. Bila Sobat UNES mengambil prodi Teknologi Pendidikan akan ketemu dengan kami dan akan prodi ini antarkan untuk meraih jenjang karir Sobat UNES semuanya berdasarkan keinginan dan passion yang dimiliki sebagai pengembang kurikulum ataupun sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Dan bersama-sama kita akan majukan pendidikan di Indonesia. TP maju untuk Indonesia. Baik, terima kasih ya Pak atas waktu dan juga kesempatan. Sama-sama Mas Faisal sudah berkunjung ke Prodi TP. Mudah-mudahan Sobat UNES semuanya bisa menjadi kenal lebih dalam dengan Prodi TP karena Mas Faisal datang ke sini. Nah, baik. Sekian bincang-bincang kita pada Prodi Teknologi Pendidikan. Semoga apa yang disampaikan Bapak Dr. Yuli Utanto sebagai Kaprodi Teknologi Pendidikan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan juga pandangan Sobat UNES semuanya yang ada dimanapun kalian berada. Nah, jangan lupa Sobat UNES semuanya untuk selalu menyaksikan channel YouTube UNES TV karena bakalan ada informasi yang menarik dan luar biasa pastinya. Saya Faisal, sampai jumpa.